Gimana sih caranya nasehatin orang yang nggak mau dinasehatin? Ya, oke. Nggak mau dinasehatin dan kita ingin memberikan pertolongan bagi dia, kita memberikan nasihat bagi dia biar hidupnya berubah begitu kan. Ya, itu sesuatu yang wajar ya. Orang-orang yang di dekat kita yang kita rasa membutuhkan pertolongan, mereka punya kesusahan, mereka punya beban batin yang kita rasa ketika dia mendengarkan nasihat kita dan melakukan nasihat kita, maka dia akan berubah, maka dia akan tidak lagi mengalami itu. Tapi anehnya kenapa dia nggak mau dengerin nasihat saya? Tapi kenapa dia menuduh saya bahwa saya tidak mengerti perasaannya? Coba kamu menjadi aku, kamu nggak akan kuat dan sebagainya. Kenapa itu bisa terjadi kan gitu ya? Jadi kita merasa sedih, kita merasa kadang-kadang frustasi, aku nggak tahu lagi harus ngomong apa sama dia karena dia nggak bisa dinasehatin dan sebagainya. Akhirnya kita menyerah, kita give up gitu. Yang perlu kita tahu bahwa orang yang mengalami beban batin seperti itu kadang-kadang bukan karena kemauannya, tapi karena ada suatu situasi di mana dia nggak bisa keluar dari situasi itu karena ketidakmengertiannya, tidak paham, atau juga karena dia tidak tahu bahwa yang dilakukan itu salah. Atau tahu dia bahwa dia itu salah, tapi sulit banget untuk mendamaikan dirinya, untuk mengambil keputusan yang benar. Sehingga sebelum kita membantu dengan niat yang baik, kita harus paham bahwa apa yang dilakukan oleh orang yang ingin kita bantu itu, yang tidak move on itu, adalah yang terbaik baginya saat itu. Jadi itu cara yang terbaik menurutnya saat itu. Sehingga kita melihat dari sudut pandang lain, bahwa itu bukanlah cara yang terbaik, kita punya solusi-solusi yang kita akan berikan. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya kan gitu. Bagaimana caranya untuk memberikan nasihat ini kepadanya, memberikan pertolongan saya ke dia sehingga dia bisa menjadi lebih baik. Oke. Konsepnya begini. Kita tidak bisa memberikan langsung nasihat kepada orang yang tidak mau kita nasihatin, ya. Anda misalkan jadi dia punya masalah, punya beban batin, Anda tidak bisa mengerti diri Anda sendiri. Kehidupan begitu kelam, rumit, dan sebagainya, lalu ada orang yang nasihati Anda tanpa Anda minta, apa yang Anda rasakan? Pasti jengkel kan? Pasti merasa bahwa, kok bisa sih kamu ngejudge seperti itu? Kok bisa sih kamu menganggap seperti itu? Kamu nggak ngerti tentang perasaanku, coba kamu seperti aku, dan sebagainya. Bukan karena nasihatnya itu salah, bukan karena nasihatnya itu tidak baik, bukan nasihatnya ketika kita lakukan itu nggak bisa benar, gitu. Tapi karena adanya ego-driven mechanism, karena adanya mekanisme pertahanan diri, bahwa diri kita nggak mau diulik, ego kita nggak mau diulik, karena itu sakit banget. Kesakitan itulah yang kadang-kadang kita nggak mau terima, dan kita akhirnya menjauhi dari sumber yang membuat ego kita merasa sakit, yaitu menghindari nasihat. Nah, ini juga yang terjadi pada orang-orang yang Anda nasihatin, yang tidak mau mendengar nasihat Anda, karena dia nggak minta. Lalu apa yang harus kita lakukan? Gitu ya. Gini, poinnya adalah bukan tentang memberikan nasihatnya. Poinnya ya bukan tentang kita mengarahkan dia ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, lalu dia bisa seperti yang kita arahkan, maka kita berhasil. Bukan itu. Tapi poinnya adalah menjadikan dia merasa baik, merasa enak dengan dirinya sendiri. Kan begitu toh? Cara yang kita lakukan, kita perlu yang pertama adalah mensupport, mendukung, kita menemani, kita hadir, kita memberikan dukungan emosional, kita memberikan perhatian, kita menanyakan kabarnya, ya, kita menemani ketika dia sedang sendiri, kita memberikan perhatian, makan, misalnya kirimin makan kalau dia nggak makan, atau apapun itu. Ya, dari situlah dia akhirnya merasa bahwa kita memperhatikannya. Karena mungkin beberapa orang yang punya beban batin, yang punya sikap terhadap dunia yang udah jelek, bahwa dunia itu kejam, bahwa orang-orang itu nggak ada yang perhatian sama dia, itu terbantahkan dengan kehadiran Anda yang mendekatinya untuk mensupport dia. Anda menggagalkan prasangkanya tentang bahwa orang lain itu adalah orang yang tidak peduli dengan saya, bahwa dunia itu buruk dan sebagainya. Anda membatalkan itu karena, oh ternyata ada loh orang yang perhatian sama saya, itu ya. Jadi dia merasa nyaman, dia merasa pikiran-pikirannya itu batal, yang negatif-negatif itu tentang prasangkanya. Nah, kita hadir di situ itu udah cukup, ya. Lalu yang kedua adalah mendengar.
Kalau Anda mau membantunya, maka tahapan yang pertama harus awal-awal ya, Anda harus mau mendengar. Siapkan Anda mendengar. Apakah Anda hanya ingin menasihatinya saja lalu selesai, ataukah Anda mau orang itu lebih baik? Kalau Anda mau orang itu lebih baik adalah dengan cara luangkan waktu Anda, luangkan perhatian Anda, luangkan energi Anda, luangkan totalitas Anda untuk mendengarkan apa yang ada di dalam pikirannya. Jadi orang yang lagi ruwet ya, orang yang lagi punya beban batin, itu biasanya di dalam pikirannya kacau. Dia nggak ngerti harus nurut yang mana, gitu kan? Dia nggak ngerti ini masalahnya seperti apa, nggak terpetakan dengan baik, karena sifatnya hanya terngiang-ngiang di pikirannya. Maka ketika Anda menjadi orang yang mau mendengarkan dia mau bicara itu. Dari dalam ini keluar, dan dari dalam ini kan membawa perasaan. Dari pikiran ini kan keluar kata-katanya. Kata-kata ini, pikiran ini kan juga membawa perasaan, artinya di situ ada regulasi emosi. Ada pengolahan emosi yang juga karena kata-kata itu tadi. Nah, ketika dia mencurahkan kata-katanya, maka emosinya menjadi lebih terregulasi dengan baik. Lalu yang berikutnya, kalau dia mencurahkan kata-katanya, dia akhirnya bisa mengerti apa yang sedang dia pikirkan, apa kekhawatiran-kekhawatirannya, apa yang sedang dibingungkannya, apa yang penting baginya, apa yang sedang diabaikannya, apa yang sedang menjadi konflik di dalam pikirannya, yang itu juga mempengaruhi hatinya. Akhirnya ketika dia berbicara panjang lebar, dia bisa mendengarkan suaranya sendiri, dia juga bisa memetakan masalah-masalahnya secara nggak sadar ya. Maka dia akhirnya bisa mengambil kesimpulan, akhirnya dia bisa mengerti, akhirnya dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Nah, tugas Anda hanyalah mendengar. Meskipun toh nanti Anda juga bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan, memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti, lalu bagaimana dengan apa yang terjadi jika Anda nanti seperti ini? Apa antisipasinya dan sebagainya. Lalu ya, dengan kata-kata misalkan, lalu oh iya, wah itu menyedihkan banget. Ya aku bisa mengerti. Hanya seperti itu, orang itu akan tertarik untuk menceritakan hal-hal yang lebih dalam lagi. Karena merasa terpancing dengan reaksi-reaksi Anda. Ya, dengan tatapan mata Anda, dengan anggukan kepala Anda, dengan perhatian Anda yang terfokus ke kata-katanya. Orang itu akan mengalirkan apa yang di dalam dirinya keluar lebih banyak. Ya, dengan begitu orang itu akan lebih mudah untuk meregulasi emosinya itu yang dan mengerti pikirannya. Ya, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, orang yang mengeluarkan kata-katanya itu tadi banyak itu tadi Anda menjadi pendengar, dia akan lebih menerima nasihat Anda. Karena apa? Karena Anda sudah mendengarkan apa yang disampaikannya. Hukumnya adalah kita akan lebih mudah untuk mendengarkan orang yang sudah mendengarkan apa yang kita bicarakan. Kita akan lebih mudah percaya kepada orang yang berbuat baik pada kita, peduli dengan kita, benar nggak? Orang yang peduli dengan kita. Maka sama, ketika dia merasa bahwa kita mendengarkan, kita peduli, ya, dia ngerti bahwa kita peduli dengan kita tunjukkan dengan perhatian kita, maka dia akan lebih mudah untuk menerima masukan-masukan kita. Ya, pada suatu ketika mungkin dia percakapannya akan mengarah, oke, pendapatmu gimana? Nah, saat itulah kita langsung ngomong. Begini. Nah, itu akan lebih mudah masuk ke dalam hatinya. Kalau Anda tidak bisa memberikan nasihat, kalau Anda tidak bisa memberikan jalan keluar, nggak apa-apa. Anda cukup melingkan. Anda cukup menyarankan dia untuk pergi kemana. Misalkan ke psikiater, misalkan ke psikolog klinis, misalkan ke bantuan-bantuan yang lain, misalkan dia harus ngapain dan sebagainya, harus kemana dia dapat bantuan itu, informasi itu dan sebagainya. Dia akan lebih mudah untuk menuruti apa yang Anda katakan ketika Anda mendengar apa yang dia sampaikan. Kebanyakan orang nggak begitu, pinginnya cepat, nasihatnya 1, 2, 3, kamu lakukan dan sebagainya. Manusia nggak seperti itu. Ya, manusia itu kompleks. Manusia ingin dihargai, manusia ingin didengar, manusia ingin diperlakukan secara wajar. Ketika Anda mendengarkan tanpa penghakiman, ketika Anda menerima dia tanpa syarat, dia akan lebih mudah untuk menerima dirinya juga dengan tanpa syarat.
Ketika Anda tidak menghakimi pikiran-pikiran anehnya, ketika Anda tidak menjudge pikiran-pikiran yang sedikit ngawur gitu ya dalam pikirannya, lalu dia bisa menerima itu, lalu dia bisa mengkoreksi itu, pikiran-pikiran yang aneh itu tadi, dan dia bisa menerima dirinya sendiri dengan lebih baik. Jadi ketika Anda menerima orang itu, Anda sedang mengkondisikan orang itu menerima dirinya sendiri dengan lebih baik, dan itu rasanya luar biasa. Hanya dengan begitu? Ya, hanya dengan begitu. Itu luar biasa. Itu yang kami lakukan di ruang konseling, ruang psikoterapi. Kami mendengarkan dengan aktif dan itu nggak mudah. Orang itu kan lebih mudah untuk ngasih nasihat daripada mendengarkan, ya. Jadi kita lebih banyak mengedepankan ego kita untuk menasihati daripada menahan ego kita dan kita mendengar apapun yang ingin dibicarakan oleh orang lain, kan gitu ya. Maka kalau Anda menjumpai orang-orang yang suka mendengarkan, biasanya kan senang. Anda suka pada orang-orang yang mau mendengarkan Anda, tatapannya kepada Anda, mengangguk ketika Anda ngomong, menanya lebih lanjut ketika Anda ngomong, Anda kan suka sama orang-orang seperti itu. Kan begitu tuh? Sehingga sebenarnya kita nggak perlu menasihati panjang lebar dan sebagainya, kita cukup untuk membuat dia mengerti, membuat dia memahami bahwa kita menerima dia, dan dia akhirnya bisa menerima dirinya sendiri. Gitu ya. Selamat berjuang untuk mensupport orang-orang di sekitar Anda, tetap menjadi orang baik, gunakan cara-cara yang tepat dan elegan. Salam dari saya, Danang Baskoro, psikolog.